Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast seri Spanish GP. Untuk tes Heres kita bikin sesi lainnya, kayaknya ini sudah panjang banget. Gue udah punya catatan banyak, saking banyaknya yang dibahas, saking kisruhnya. Yang pertama kita bahas soal Marc Marquez. Jadi kemarin itu lagi-lagi Marc Marquez diumumkan harus absen di Heres. Meskipun sebenarnya Honda mengharapkan dia hadir. Manajer barunya juga sudah mengatur gimana caranya dia meresmikan fanbase baru dia dengan nama WR93. Itu kan di launching kemarin tuh di Heres. Jadi Honda itu buka pedok, diundanglah Opa Ago dan beberapa orang-orang terkenal di sana katanya, dan Marc Marquez yang melakukan launchingnya. Masalahnya adalah dia harus absen di Spanish GP kemarin. Jadi sebenarnya kita udah berpikir bahwa oke lah dia nggak bakal nongol nih di Heres. Nggak taunya besoknya tiba-tiba MotoGP mengumumkan bahwa Marc Marquez akan mengadakan konferensi pers luar biasa. Jadi kalau konferensi pers yang diumumkan oleh Dorna itu lu bakal hadir di ruang konferensi persnya MotoGP, FIM, dan itu akan ditayangkan live. Jadi ini yang sempat membuat heboh dunia sosial media. Banyak spekulasi bahwa dia akan mengumumkan pensiun. Kenapa? Karena terakhir kali dia breaking news untuk konferensi pers itu di Mugello tahun lalu, dan itu dia mengumumkan bahwa dia mundur dari musim 2022 karena akan menjalani operasi keempat di lengannya. Jadi ketika Dorna mengumumkan akan melakukan konferensi pers luar biasa bersama Marc Marquez, itu orang sudah berpikir, ini bakal pensiun ya. Kenapa? Karena kalau cuma mau mengumumkan dia nggak bakal hadir di Heres kan udah diumumkan sama Honda hari sebelumnya. Jadi memang agak mencurigakan. Dan nampaknya konferensi pers ini sedikit tidak dikomunikasikan dengan Honda. Jadi begitu ada reaksi bahwa akan dipertanyakan apakah ini bakal pensiun, Honda menanggapi. Dia bilang enggak kok, itu cuma update soal dia punya tangan dengan kondisi penyembuhan dia. Nah, 1 jam setelah itu dibatalkanlah itu konferensi pers, diganti dengan pertemuan di pedoknya Honda. Jadi tanya jawab di pedoknya Honda. Nah, di konferensi pers itu Marc Marquez menunjukkan itu tangannya yang patah itu sebelah mana. Jadi dia bilangnya seperti ini. Saya sebenarnya pengen turun membalap di Heres. Tetapi setelah saya konsultasi dengan 3 tim dokter, itu semuanya sepakat bahwa turun trek terlalu cepat itu akan beresiko pada karir saya. Kenapa? Karena ini tulang kalau dia patah lagi, itu sudah nggak bisa disembuhkan. Sudah tulangnya kecil, patahnya juga kecil. Dokter pun itu agak kesusahan untuk mencari baut. Bautnya itu dipakai ukuran 1,2 mm, itu dipakainya 2 baut. Jadi kalau dia patah lagi udah nggak bisa. Karena memang ini bukan lengan yang bisa lu bor-bor kiri kanan, itu nggak bisa. Ini tulang udah kecil, mau dibor bagaimana lagi? Kurang lebihnya sih seperti itu kata dia. Jadi dia bilang gini, ini bukannya keputusan yang sulit juga sih, karena saya sendiri nggak bisa untuk tidak mematuhi dokter saya. Biar bagaimanapun, kalau saya turun trek dengan kondisi tangan yang belum sepenuhnya pulih, saya harus melakukan pengereman di tiap tikungan, dan itu akan memberikan tekanan kepada tulang saya. Jadi kalau patah, itu beresiko pada karir saya. Jadi saya berencana untuk bisa membalap lagi di Lemang, dia bilang. Jadi kemarin gue udah bilang di postingan Twitter, gue bilang, gue sebenarnya merasa dia itu konferensi pers sampai nggak dikomunikasikan dengan Honda itu karena dia mau bilang bahwa ada kemungkinan gue mundur dari musim ini. Kenapa? Karena cederanya dia ini, di antara cedera-cedera yang lain, cedera yang satu ini adalah hampir pasti dia bakal pensiun. Sorry to say. Sempat ada yang bilang kodamnya udah habis, ya lu percaya nggak percaya, tapi di Spanyol juga kan ada yang namanya seperti itu. Ibarat kata keberuntungannya dia udah habis lah. Sudah 10 tahun dipakai soalnya. Dipakai jatuh kiri kanan, crash kiri kanan, alasan untuk cari limit. Sekarang keberuntungan dia udah habis. Dia sendiri mengakui, saya sudah habis keberuntungan. Cederanya dia, 1 lengan. Lengan itu udah 4 kali bongkar. Dia sendiri kemarin bilang, ini adalah operasi terakhir lengan saya. Saya sudah tidak bisa lagi untuk melakukan operasi. Jadi kalau dia patah lagi udah nggak bisa dioperasi itu lengan. Oke, 1. Kedua, diplopianya. Diplopianya kemarin dia bilang apa? Diplopia saya, dokter bilang kalau dia mau datang ya datang aja. Kalau nggak ya nggak aja. Nggak perlu crash. Kalau dia muncul ya muncul aja. Jadi suka-sukanya. Jelangkung apa ya? Tapi kurang lebihnya sih seperti itu. Oke? Jadi diplopianya dia itu bisa muncul kapan aja. Nah, yang terakhir adalah tulang telapak tangannya. Ini tulang telapak tangan, dia sendiri bilang kalau saya ngerem ya pasti dia tertekan. Jadi
dengan kondisi, taruhlah dia sembuh 100% ya, sembuh 100%, seberapa sembuh sih kalau masih ada baut di situ? Bener nggak? Tulang yang pernah patah itu beda dengan tulang yang sepenuhnya pulih. Kenapa? Karena sambungannya belum tentu sekuat dengan tulang yang asli. Oke? Jadi ada resiko tulang itu patah entah ketika dia crash, oke? Entah ketika dia late breaking atau hard breaking, entah ketika dia emang nggak ngapa-ngapain. Tapi karena tekanan muncul terus-menerus ya akhirnya menumpuk-menumpuk. Dan jangan salah, itu tulang selain dipakai untuk ngerem, itu juga dipakai untuk menahan posisi tubuh kalau lu lagi merunduk. Bener? Jadi memang meskipun dia cuma muter-muter di track, ya ada kemungkinan juga patah kalau tulang itu mengalami tekanan akumulasi. Makanya gue bilang, cepat atau lambat dia bakal pensiun. Ya mudah-mudahan gak akan ada breaking news tengah musim. Semoga gue salah. Tapi jangan lupa juga, di Lemang nanti dia masih punya utang, double long lap penalti. Kalau kemarin strateginya MotoGP Court adalah memutuskan untuk menunda keputusan untuk mengulur waktu supaya orang lupa si Oliveira ternyata udah balik lagi nge-track. Kemarin Oliveira cedera lagi. Jadi mau nggak mau orang akan mengingat dia. Akan mengingat Marc Marquez. Nah masalahnya adalah apakah dia mau membayar penaltinya atau enggak. Apapun keputusannya MotoGP Court. Kemarin kan Carmelo Ezpeleta bilang, kemungkinan ini bakal sampai ke cas, saking ngoyok banget nih nggak mau bayar penalti. Nah ini yang memantik kritik dari Papa Kembar. Jadi kemarin tuh karena kisruh soal penalti di Spanish GP, Papa Kembar ditanya, kan lu tahu dia kan wakil ketua geng yang paling memperhatikan keselamatan sesama rider. Dia itu adalah rider yang paling mendukung penalti. Sorry tuh saya, tapi memang dia itu sangat strict soal keselamatan rider. Kalau ada rider cedera, itu berarti lu harus kena penalti. Kenapa? Karena itu cedera, bukan cuma sekedar kehilangan posisi. Kalau lu kehilangan posisi, lu masih bisa membalap di race berikutnya. Kalau lu cedera, hampir pasti lu bakal nggak membalap di race berikutnya. Itu yang membuat Papa Kembar itu agak strict soal penalti kalau korbannya itu cedera. Jadi Papa Kembar itu bilang kayak gini soal Marc Marquez. Dia bilang, come on Marc, terima aja, hadapi aja. Kenapa? Karena lu tahu lu udah salah. Baik atau buruk, jalani, hadapi. Karena Marc Marquez itu membuat kontak itu bukan cuma sekali ini. Selama ini dia sudah beberapa kali melakukan kontak dan dia selalu lolos penalti. Kalian bandingkan berapa kali seorang Marc Marquez itu menyenggol pembalap lain dibandingkan 20 rider lain di track. Dan menurut saya penaltinya itu ringan. Karena semestinya itu dia mendapatkan penalti lebih berat. Jadi kalau menurut saya hadapilah, bayar aja, nggak usah jadi pengecut. Yang ironisnya adalah sesama rider itu punya standar ganda, punya politik pembenaran untuk membedakan siapa yang layak dipenalti dengan siapa yang tidak. Contoh, Nakagami. Jadi kalian masih ingat Catalan crash yang kemarin di lap pertama si Nakagami nyeruduk bannya si Pecco, terus dia crash, dia nyeret Papaluca sama siapa gue lupa lagi satu. Pokoknya 2 rider tuh yang kena. Dan waktu itu Papaluca sampai patah lengannya. Oke, waktu itu. Dan masalahnya Nakagami itu nggak dipenalti. Kalau kalian cari podcast 2022 di playlist YouTube, itu kalian pasti dapat Catalan crash. Alasannya Tim Stewart waktu itu tidak memberikan penalti pada Nakagami adalah karena memang dia nggak late braking, dia ngerem itu tepat waktu. Jadi dia ngerem di titik pengereman mungkin kurang dalam ngeremnya, jadi motornya masih nyosor. Kurang lebihnya sih seperti itu, tapi dia ngerem, nggak late braking. Itulah kenapa dia lolos penalti waktu itu, katanya Tim Stewart. Nah, masalahnya Marc Marquez itu memang nyata-nyata late braking. Dia sendiri mengakui bahwa dia late braking. Udah dia ngaku late braking, dia bilang lagi, rem saya rusak. Jadi udah late braking, remnya rusak, ya maaf. Jadi otomatis kan dia salah. Jadi Papa Kembar bilang, tolong kita itu kalau menilai suatu tindakan, suatu kesalahan, tolong dinilai dengan adil. Jangan satu iya, satu kagak. Coba kalian tanya soal Marc Marquez ke Fabio Quartararo atau ke Pecco Bagnaia, pasti mereka bilang, oh ya nggak apa-apa. Padahal ke Nakagami ribut minta di penalti. Jadi Papa Kembar tuh bilang, gini, saya itu nggak membenci Marc, enggak. Saya juga nggak mengambil ini secara personal, enggak. Saya juga berapa kali ribut dengan base saya ribut, dengan rider lain saya ribut, tapi ribut ya udah habis.
Cuma memang kita harus menindak semuanya dengan adil. Jangan sama satu rider ribut minta dia di penalti, sementara rider lain yang sudah berapa kali nyenggol kiri kanan, itu dibiarin. Dengan alasan itu bisa terjadi pada siapa saja, nggak bisa begitu, karena dia pengulangan, sudah berapa kali. Dan double long lap penalti itu ringan kalau menurut saya, katanya Papa Gembar. Jadi ya, kita lihatlah nanti di Lemang dia mau bayar apa enggak. Next kita bahas soal Enea Bastianini. Jadi Enea Bastianini ini kemarin kan dia patah bahu, dan itu ternyata memang belum 100%. Karena kan nggak dioperasi, jadi ya maaf, dianyepin aja gitu. Itu kan kalau dianyepin ya tergantung lu kondisi tulang lu. Kalau lu asupan kalsiumnya bagus ya mungkin bisa, atau lu kurang banyak gerak ya dia mendingnya, apa sih kalau mending, tersambungnya itu bagus gitu loh. Cuman kan masalahnya kemarin dia pakai ngetes motor di Misano. Terus dia bilang, ya hasilnya sih nggak terlalu bagus, tapi saya sudah nggak sabar untuk balik track. Paling nggak ya di atas motor lah dulu saya, senang-senang. Nggak harus punya target finish berapa, enggak. Pokoknya yang penting saya nge-track dulu lah. Akhirnya dia nge-track lah hari Jumat. Ternyata bahunya sakit. Hari Sabtu dia nggak turun track, udah nggak bisa ditahan. Painkillernya nggak bisa. Jadi ya mudah-mudahan di Lemang udah bagus. Cuman kalau menurut gue gini, kalau tulang lu udah nggak dioperasi, terus lu paksa belum 100% lu paksa, ya itu terbuka lagi. Ngerti gak sih? Itu sama dengan kalau lu luka, terus jaringan parutnya belum bersatu, benar-benar bersatu, terus lu paksa, ya kebuka lagi jahitannya. Ya sama aja, lu harus jahit lagi. Jadi kalau menurut gue, kalau lu paksa turun track belum bagus itu apa-apa, ya nggak bisa, dia kembali lagi, rusak lagi. Ya kita nggak tahu lah nanti di Lemang dia udah bagus apa nggak, gue nggak tahu. Karena kalau menurut gue, memang kalau lu kenapa-kenapa itu nggak bisa kalau nggak 100%. Sama juga dengan Marc Marquez, itu sebenarnya kalau menurut gue itu harus sampai dia lepas baut baru bisa dia turun track. Kenapa? Karena kalau masih ada bautnya di situ, itu otomatis dia punya potensi untuk retak lagi. Kenapa? Karena tulangnya kan belum nyatu. Tapi ya kita lihat nanti di Lemang akan seperti apa. Kalau menurut gue 100%-nya itu adalah ketika dilepas baut. Tapi kalau menurut dokter masih ada baut pun, yang penting tulangnya udah nyambung dibilang 100% ya who knows. Cuman kalau menurut gue ini tulang penting banget. Jadi kalau memang masih ada bautnya terus lo paksa, itu potensi patahnya bukan cuma di situ, itu bakal jadi remah-remah malah. Kenapa? Karena di antara bautnya pun bisa jadi patah lagi. Kalau menurut gue, tapi ya kan gue bukan dokter. So kita bahas Spanish GP-nya. Jadi kemarin itu di hari Jumat, para rider yang dipikir bakal kompetitif di Spanish GP itu ternyata harus masuk ke Q1 semua. Jadi yang tahun lalu tampil dominan si Fabio Quartararo sama Pecco Bagnaia itu masuk ke Q1 semua. Padahal Pecco itu sempat keluar sih waktu konferensi pers hari Kamis. Dia bilang, kalau mau bertaruh dengan siapa yang menang di Jerez nanti, saya bertaruh pada diri saya sendiri. Kenapa? Karena tahun lalu saya kuat di sana. Ternyata di hari Jumat dia masuk Q1, pusing nggak tuh? Akhirnya di hari Sabtu, Q1 itu adalah, kalau bisa gue bilang adalah medan perang. Kenapa? Karena para jurun ngumpul semua di situ. Jurun tak dianggap, Joan Mir, oke? Si Fabio Quartararo, jurun belagu. Pecco Bagnaia, jurun konspirasi gagal, ngumpul semua di Q1. Itu kalau ada Marc Marquez, misalnya dia turun track, dengan kondisi dipaksa belum 100% ya mungkin dia masuk Q1 juga, ngumpul dah semua di situ. Untungnya Marc Marquez absen, jadinya sisa mereka 3. Nah masalahnya adalah seat ke Q2 itu cuma 2, dan yang lolos adalah Pecco Bagnaia dan Brad Binder. Si Quartararo harus start dari P16. Gosip berhembus sepoi-sepoi itu Quartararo sampai ngamuk-ngamuk di pedoknya Yamaha. Saking ngamuk-ngamuknya, gosipnya itu nggak ada satupun anggota tim yang berani ngomong, saking dia ngamuk banget. Jadi dia bilang, ini motor kalian apain? Kenapa nggak ada yang kerja? Dan masalahnya adalah dia mengkritik petinggi Yamaha di depan media. Ini adalah hal yang bahkan Valentino Rossi pun nggak berani bikin. Neng Vina itu nggak berani bikin. Dia nggak pernah sampai bilang petinggi itu lagi tidur, enggak. Sejelek-jeleknya Papa Nina mengkritik Yamaha itu, yang paling tajam itu adalah dia bilang, kami meminta kepada insinyur Jepang tetapi yang datang berbeda dengan yang kami minta. Gua lupa itu di tes mana, winter test kalau nggak salah. Waktu itu Papa Nina nggak puas banget sama motornya.
Tapi itu dia kritiknya adalah ke insinyur Yamaha, bukan ke petinggi tim. Sementara Quartararo dia bilang, ini tim kayaknya lagi tidur deh, nggak ada yang cukup kesal dengan hasil buruk. Tidak ada yang benar-benar fokus untuk gimana caranya ini bisa bagus. Ini tim lagi tidur. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, petinggi Yamaha di Jepang sana agak gusar. Ingat ya, petinggi Yamaha di Jepang itu beda dengan petinggi tim. Oke, petinggi tim ya Lin Jarvis, Meregali dan segala macam. Oke, petinggi Yamaha di Jepang lain lagi, itu yang keluarin dana. Itu kabarnya agak-agak gusar. Itulah kenapa ketika hari Minggu Yamaha mengumumkan Valentino Rossi sebagai brand ambassador Yamaha secara resmi. Otomatis pemasaran yang awalnya bertumpu pada Quartararo itu dipindahin ke BB Vale. Sepertinya petinggi Jepang mulai melepaskan keterikatan mereka dengan Quartararo. Jadi ada kemungkinan, menurut gue ini nggak bakal perpanjang. Ingat, Yamaha itu penting banget loyalitas. Meskipun ya Jarvis ngomongnya apa, kalau petinggi Jepangnya bilang A ya jadinya A. Jadi memang keputusan untuk menjadi ambasador itu kesepakatan antara BB Vale dengan Yamaha di Jepang, kantor pusatnya. Jadi nggak ada hubungan dengan Yamaha MotoGP. Tapi itu juga menjadi salah satu jalan untuk Lin Jarvis bisa nego soal Muni VR46, gimana caranya supaya pindah. Tapi BB Vale sendiri juga bilang, masalahnya adalah bukan cuman ridernya, M1-nya juga masih masalah. BB Vale bilang, ya saya senang saya bisa bergabung dengan Yamaha karena memang selama ini karir saya itu sangat panjang dengan Yamaha. Tapi soal tim lain lagi. Dia malah membicarakan soal Morbidelli. Jadi dia bilang begini, Morbidelli itu sebenarnya bagus. Masalahnya juga M1 itu lagi sulit kondisinya sekarang. Bahkan untuk Fabio Quartararo pun itu agak setengah mati dia ya, apalagi Morbidelli. Jadi saya bilang ke Morbidelli, targetmu itu adalah jadi secepat Quartararo dulu, nanti setelah itu baru kita menyerahkan semuanya ke Yamaha. Tapi dengan penunjukannya BB Vale sebagai brand ambasadornya Yamaha, itu menunjukkan bahwa Yamaha ingin melepaskan keterikatan mereka pada Quartararo. Makanya gue bilang ini Jurdun belagu. Karena menurutnya petinggi Jepang, lu baru 1 Jurdun, lu ngomong macam-macam di media. Valentino Rossi yang udah 9 Jurdun gak berani ngomong seperti itu. Semeskipun dia sudah berapa tahun gak Jurdun-Jurdun, gak pernah dia bilang tim lagi tidur dan segala macam, gak ada yang cukup kesal dengan hasil buruk dan segala macam, gak ada. Jadi menurut gue ini adalah cara petinggi Jepang menunjukkan ke Quartararo, kami gak terlalu suka dengan cara lu. Jadi kalian ngerti kenapa gue bilang dia ini Jurdun belagu. Jadi waktu ada gosip dia murka di pedoknya Yamaha, itu mungkin ada kru yang dari rider-rider lama itu mulai mikir ini kayak Jorge Lorenzo balik ke pedok kayaknya. Karena kan Lorenzo itu paling hobi ngamuk di pedok. Cuman bedanya adalah Lorenzo kan punya 5 Jurdun, dan punya 5 Jurdun pun dia nggak pernah ngomong macam-macam di media. Lah ini punya 1 Jurdun, udah ngamuk-ngamuk di pedok, ngomongnya ngasal lagi di media. Itu yang petinggi Jepang nggak suka. Jadi kemungkinan dia juga nggak bakal diperpanjang kalau menurut gue. Tapi ya who knows. Dengan masuknya Valentino Rossi sebagai brand ambassador, secara otomatis Valentino Rossi mulai punya role lagi di Yamaha. Dan menurut gue ini adalah strateginya Yamaha untuk memberikan dalam tanda kutip utang budi untuk Valentino Rossi, supaya Muni VR46 bisa gabung dengan Yamaha. Papi Parigigi sendiri tuh dia bilang kayak gini, saya harus jujur bahwa kita nggak selamanya akan pakai 8 motor di track. Kenapa? Karena mungkin ada pabrikan lain yang merasa tidak adil, tapi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa. Tapi memang nggak akan selamanya kita pakai 8 motor di track. Dia bilangnya sih seperti itu. Udah ngerti lah ini arahnya kemana. So kita pindah ke sprint race. Sprint race baru 1 lap udah red flag. Siapa yang jadi biang kerok? Franco Morbidelli, si rider cool. Jadi memang dari awal gue nonton itu gue udah bilang ini bakal penalti. Kenapa? Karena dia itu memaksa masuk di line yang sempit antara pinggir trek dengan Alex Marquez. Dan waktu itu Alex Marquez memang nggak melakukan kesalahan, cuman memang beda line. Jadi line-nya dia menikung untuk menutup di akhir tikungan.
Sementara Franco Morbidelli mengambil celah sempit itu, akhirnya ketemulah motornya di lain akhir tikungan. Jadi ya crash. Tetapi yang jadi korban adalah Marcobes. Itu lengan kiri dia itu memar. Untungnya sih nggak ada yang patah. Ditambah lagi dengan Augusto Fernandes yang gue nggak tahu sebenarnya dia kenapa crash gitu. Sebenarnya sih nggak ada hubungan dengan 3 orang di depannya, tapi dia crash hampir bersamaan. Jadi ya Augusto Fernandes itu memang lain sendiri lah dia. Tapi karena korbannya adalah Marcobes, gue udah tahu pasti bakal ngeliat penalti. Iya, kena penalti. Jadi Morbidelli itu sempat nggak terima dia di penalti. Dia itu sampai bilang, saya itu Sabtu malam tuh stresnya luar biasa. Tapi ada Bebe Vale. Bebe Vale kan udah bilang, hormatilah lawanmu. Jadi memang kalau lu bikin kesalahan dan itu ternyata sangat merugikan orang lain yang semestinya nggak dirugikan, ya berarti lu salah. Jadi memang si Morbidelli bilang, saya mencoba untuk menenangkan diri. Saya mengambil contoh dari Ayrton Senna. Soal meskipun dihambat kiri kanan, toh pada akhirnya dia tetap bersinar. Jadi ya dia cuma merasa nggak bersalah aja. Tapi dia nggak menyalahkan siapapun. Ini agak bedanya dia dengan Quartararo. Dia nggak menyalahkan siapapun. Dia malah ujungnya menyalahkan Michelin. Jadi kemarin habis tes series itu dia bilang kayak gini. Kalau saya lihat dari perilaku agresif para rider di track musim ini itu lebih kepada ban Michelin. Kenapa? Karena ban ini itu beda kondisi, beda perilaku. Jadi kalau suhunya tidak terlalu panas, itu bannya bagus-bagus aja. Tapi kalau suhunya panas, suhu trek panas, atau kalian berada di belakang rider lain, otomatis ban depan lu kan kena panas lebih banyak karena dari knalpot, itu gripnya itu turun luar biasa. Jadi memang nggak bisa diprediksi kalau setelah lap-lap awal. Jadi memang rider itu gimana caranya memenangkan posisi secepat mungkin di lap-lap awal supaya di lap-lap setelahnya itu udah nggak perlu battle. Kenapa? Karena kalau lu battle di lap-lap tengah-tengah race, itu performa ban lu itu agak susah diprediksi dan lu gampang untuk kehilangan bagian depan. Jadi memang rider itu gimana caranya supaya mereka dapat posisi di depan segera mungkin di lap-lap awal. Kenapa? Karena waktu itu ban masih bisa diprediksi. Nah, Taramaso sendiri menanggapi itu, dia bilangnya apa? Itu karena Morbidelli terlalu sensitif aja. Karena memang Yamaha kan emang beda sendiri kalau soal ban. Ya emang sih dari dulu kan penyakitnya Yamaha kayak gitu. Nggak pernah stabil dia sama ban. Mana bannya juga berubah-berubah terus, jadinya mereka tambah tersesat dan tersesat. Belum selesai adaptasi dengan ban yang satu, ban satu nongol lagi. Jadi ya begitulah. Kelemahannya Yamaha udah seperti itu, ditambah lagi dengan mesinnya sendiri inline, jadi what do you expect? Jadi si Morbidelli lebih menyalahkan itu ke ban. Jadi dia bilangnya kayak gini. Pabrikan itu membuat terobosan aerodinamis adalah supaya bisa beradaptasi dengan ban. Nah masalahnya adalah bannya juga berubah. Jadi bannya berubah karena alasannya beradaptasi dengan aerodinamis. Ya ini kayak telur sama ayam. Aerodinamis berubah untuk mengimbangi ban, ban berubah untuk mengimbangi aerodinamis. Jadinya yang nggak kelar-kelar ini masalah. Jadi Morbidelli bilangnya kayak gini, harus pilih salah satu, bannya yang tetap atau aerodinamisnya yang tetap. Jadi parameternya nggak satu berubah bolak-balik, enggak. Kalau bannya parameternya tetap, berarti sisa aerodinamisnya yang gimana caranya berkembang. Nah kalau bannya berubah, berarti aerodinamisnya ya terus berkembang. Ya kalau satu berubah ya nggak ada yang ketemu dah. Kurang lebihnya sih seperti itu. Dan itu ditepis oleh Taramaso. Taramaso bilang kalau khusus di Spanish GP, itu ada pengaruh remnya. Cakram remnya yang dipakai kemarin 345 mm kalau nggak salah. Karena memang banyak titik pengereman yang memerlukan hard braking di situ. Jadi katanya Taramaso yaitu pengaruhnya aerodinamis dan pengaruhnya track juga, pengaruhnya suhu juga ditambah dengan cakram. Jadi ya memang nggak bisa sepenuhnya disalahkan ke Michelin katanya. Jadi dia bilang itu mungkin si Morbidelli memang lagi sensitif aja. Karena memang Morbidelli itu bagus waktu di Argentina. Nah kemarin kan gue bilang si Ori yang turun itu ada 2. Ori untuk sprint race dan Ori untuk full race. Karena ini adalah home race-nya para KTPS.
Tetapi kita nggak tahu apakah si ori bakal dipakai dua-dua di sprint race atau justru dipakai di hari Minggu. Ternyata memang dipakainya di hari Minggu. Yang dapat kalau nggak salah katanya sih papa kembar sama ikan hiu gagal, si Jorge Martin. Katanya kena undian, kan itu masuk undian karena si Jurun Rakor kan nggak membalap jadinya diundi. Nah ini nih yang menarik. Setelah sprint race 1 lap red flag, Sunday race juga 1 lap red flag. Yang jadi biang kerok siapa? Rider Yamaha lagi, Fabio Quartararo, si Jurun Belagu. Nah ini beda cerita. Menjadi kontroversi karena banyak media pendukung para Jurdun itu yang merasa Fabio Quartararo nggak layak di penalti. Kalau menurut gua, dia memang layak di penalti. Sama seperti Franco Morbidelli, itu layak di penalti. Kalau Franco Morbidelli aja yang nggak pakai patah-patah segala macam sudah di penalti, apalagi Quartararo yang bikin Papa Alis patah bahu. Kenapa gue bilang dia layak penalti? Karena dia memang nyata-nyata late breaking. Nyata-nyata late breaking. Kalian lihat videonya, slow mo ya. Mudah-mudahan admin akun pasang. Oke, sudah lihat slow mo-nya? Jadi memang kalau dari atas, dari helikopter, dia memang sudah sama-sama dengan Oliveira itu dari tikungan sebelumnya. Tetapi yang lolos dari pandangan helikopter adalah dia terlambat masuk tikungan. Jadi kalau kalian lihat kamera onboard-nya Quartararo itu kelihatan bahwa Oliveira sama Marcobes itu udah duluan masuk tikungan, dia telat masuk. Jadi memang sebenarnya dia late braking. Dia nyundul Marcobes dengan posisi motor dia itu mepet banget ke Papa Alis. Mepet banget. Jadi ya mau nggak mau ceritanya sama dengan Catalan crash. Oh iya, kemarin tuh yang crash Pecco Bagnaia sama Papa Lucas. Ketika Nakagami nyundul bannya Pecco Bagnaia, dia crash ke arahnya Alex Rins. Tapi waktu itu Alex Rins udah jauh banget, nggak ada kontak. Emang cuman korban doang. Nah ini bedanya dengan Oliveira. Memang dia udah mepet banget dengan Papa Alis, jadi kesalahan kecil pun, misalnya dia kehilangan bagian depan, itu pasti bakal nyenggol Papa Alis. Meskipun itu nggak melibatkan Marcobes. Kenapa? Karena pasti Papa Alis akan rebah juga motornya, dengan kondisi mepet seperti itu, pasti akan nyenggol Quartararo. Kenapa? Karena Quartararo telat masuk, dan dia langsung ngisi, mepet. Jadi kalian ngerti salahnya Quartararo di mana? Yang anehnya adalah Quartararo menyalahkan Papa Alis. Jadi dia bilang kayak gini, saya nggak tahu siapa yang duluan nyenggol, tetapi saya merasa Oliveira itu menyenggol kopling saya, lalu saya menabrak Marcobes di depan. Dan saya sudah nggak bisa kemana-mana karena saya ada di tengah. Jadi mau nggak mau saya crash ke arahnya Oliveira. Kalau menurut gue sih enggak. Kalau kalian lihat tadi, sebenarnya Oliveira sama Bes itu udah di depan, dia masuk belakangan dengan kondisi late braking. Jadi Besnya bilang kayak gini, kalau saya merasa, karena kan dia yang ditabrak nih, kalau saya merasa dia nabrak saya duluan baru nabrak Papa Alis. Dia ini sebenarnya cuma perlu mengerem lebih awal. Kenapa? Karena Bes tahu dia late braking. RD juga pasti tahu dia late braking. Jadi memang Bes tahu itu memang ada kesalahan di situ. Tapi yang unik adalah Bes bilang gini, itu sih pandangan saya nggak mau bicara banyak kalau soal Quartararo. Agak-agak, maksud gue, why? Kenapa lu nggak bisa bebas mengutarakan apa pendapat lu? Apakah ada hierarki karena dia jurdun nggak bisa ngomong macem-macem, atau karena para media pendukung ABR, ngerti? Media pendukung ABR itu membela Quartararo semua dan merasa dia nggak layak loh ngeliat penalti. Jadi Bes secara gamblang bilang sebenarnya yang salah adalah Quartararo, tapi dia nggak mau bicara banyak. Dia cuma bilang semestinya dia ngerem lebih awal, berarti dia tahu bahwa itu late braking. Kalau kalian lihat dari on-bannya Quartararo kan udah kelihatan dia telat masuk di tikungan. Jadi memang dia late braking itu. Dia kontak sama Bes baru dia kontak ke Oliveira.
Jadi ini sama dengan Takaaki Nakagami, dia kontak ke Peko Bagnaia baru kontak ke Alex Rins. Cuman masalahnya adalah Alex Rins itu jauh, memang dia korban ketiga yang nggak ada hubungannya apa-apa. Sementara Oliveira memang kondisinya mepet sama dia. Meskipun dia nggak sentuhan dengan Bess, itu ada kemungkinan dia tetap akan bikin Oliveira crash. Kenapa? Karena Oliveira akan rebah motornya sementara dia udah ngisi di dalam. Karena dia lap braking. Jadi ngerti, jadi kasusnya itu akan sama seperti Jack Miller dengan Peko. Kalau lu maksa, pasti Oliveiranya yang jatuh. Itulah kenapa Peko Bagnaia kena penalti. Karena akan seperti itu kasusnya Quartararo dengan Oliveira meskipun dia nggak nyentuh Marco Bess. Makanya dibilang irresponsible riding. Jadi nasibnya si Papa Alice tuh sekarang terkonfirmasi bahwa dia akan absen di Le Mans Fresh GP karena bahunya patah. Jadi nasibnya sama dengan Enea Bastianini, bahunya patah nggak dioperasi. Jadi kalau kalian lihat kasusnya Enea Bastianini yang melewatkan Portimao GP, Argentina GP, Americas GP, Spanish GP, 4 race dia lewatkan, ya kemungkinan Papa Alice juga akan seperti itu. Jadi kemungkinan dia absen sampai tengah musim kali ya. Agak-agak kasihan sih kalau menurut gue. Ya benar juga kata Papa Kembar. Kalau mau menilai sesuatu tindakan itu tolong dilihat dengan adil. Kenapa? Karena korbannya itu setengah mati. Kalau cuman bilang, oh itu cuman insiden balapan, ya masalahnya ada kontak di situ. Kontak masalahnya. Dan itu adalah dasarnya Fim Stewart. Kalau ada kontak berarti lu kena penalti. Itu salah. Jadi ingat bedanya lo kemarin ini vs Enea Bastianini kemarin, karena itu nggak ada kontak, dia crash terus menyeret Enea Bastianini, crash sendiri. Itu beda dengan Quartararo, itu kontak dengan Bess dan dia kontak dengan Oliveira. Nah masalahnya adalah Quartararo merasa kontak itu salahnya Papa Alice, Oliveira. Padahal sebenarnya ya salah dia. Kenapa? Karena memang dia yang terlambat masuk tikungan. Papa Alice mau nggak mau harus rebah, ya mau nggak mau harus senggol dia. Kenapa? Karena dia ngisi tiba-tiba di dalam dengan kondisi mepet. Jadi ngerti kan ceritanya? Nah, kontroversi lain adalah soal Peko Bagnaia. Ya sebenarnya kalau menurut gua, Harris ini kan sirkuitnya sempit, jadi memang kalau menyalip itu agak susah. Ditambah lagi dengan aerodinamis yang lebar dan besar-besar itu, jadi memang limitnya agak susah. Motor menjadi agak lebih lebar, dan kalau lu memaksa untuk menyalip di trek yang sempit, ya mau nggak mau lu harus senggolan. Kalau salah-salah gitu. Jadi memang si Peko Bagnaia yang bilang kayak gini, ya memang kondisinya saat ini adalah kalau lu ada kontak itu berarti ada kesalahan dan itu pasti penalti. Jadi saya menerima, saya di penalti. Kenapa? Karena memang untuk menyalip saya harus ada di limit. Kondisinya adalah aerodinamis ini membuat kita kalau menyalip itu harus ada di limit yang emang udah mepet banget saking lebarnya itu motor. Jadi ya memang ada kontak di sana dan itu beresiko untuk crash bagi rider lain. Jadi ya saya ikhlas lah di penalti. Ada kontak di sana. Tapi dia sendiri juga agak kurang setuju dengan Ikaneo gagal. Jorge Martin yang minta Jack Miller juga di penalti. Dia minta Jack Miller diturunkan satu posisi. Dia bilang mestinya saya yang podium. Martin bilang mestinya gue yang podium. Kenapa? Karena Jack Miller juga waktu menyalip saya itu bikin saya kehilangan posisi. Jadi si Peko itu membela Miller. Dia bilang memang Jack itu melihat ada potensi untuk bisa menyalip Jorge Martin. Jadi dia menyalip, tetapi tidak ada sentuhan, tidak ada kontak. Jadi ya memang nggak perlu dipenalti, nggak ada kontak kok. Cuman si Martin aja kaget, akhirnya dia harus bangunin motornya. Tapi nggak ada kontak di situ, jadi ya nggak ada yang perlu dipenalti. Jadi dia bilang ya kalian tahu lah, Jorge Martin itu memang kadang-kadang agak berlebihan, tapi ya seperti itulah kondisi persaingannya kita. Jadi si Peko bilang, saya mencoba untuk menarik line seperti apa landasan pemikirannya RD untuk memberikan penalti. Jadi si Peko Bagnaia waktu hari Minggu sore itu dia sempat bilang bahwa Quartararo itu nggak layak penalti. Tapi setelah tes Jerez, sepertinya dia dapat wanti-wanti dari Bebe Vale. Karena Bebe Vale itu tahu itu memang layak penalti. Jadi sepertinya dia dapat wanti-wanti dari Bebe Vale. Setelah tes Jerez dia bilang, saya sekarang mengerti ada line yang memang dibuat oleh RD Fim. Kalau ada kontak, lu salah atau nggak salah, lu bakal penalti. Intinya adalah kontaknya ada nggak, itu sih. Jadi kalian masih ingat di Portuguese GP sprint race, si Mir kena penalti LLP gara-gara dia mengisi tikungan ketika Quartararo mau rebah. Dan Quartararo sempat nyenggol, akhirnya dia kehilangan posisi. Itu Mir aja kena penalti, jadi menurut gue ya wajar Peko Bagnaia kena penalti. Si Peko bilang, sekarang saya sih ngerti line-nya adalah
Kalau di situ ada kontak, maka lu bakal kena penalti. Jadi, Binder itu sempat ingin menyalip saya di lap terakhir. Tetapi, dia mengurungkan niatnya. Kenapa? Karena dia tahu riding style-nya dia itu kan kepret-kepret ban. Jadi, Binder ini memang riding style-nya agak-agak mirip dengan Marc Marquez. Jadi, motor itu pengeremannya agak kurang stabil. Kenapa? Karena dia main goyangin ban belakang buat bisa cepat di tikungan. Dan itu akan menghasilkan motor yang nggak stabil di tikungan, tapi dia berhasil untuk mempertahankan motornya. Goyang-goyang sih, tapi ya tetap jalan aja. Jadi Brad Binder itu sampai bilang gini, saya sih sebenarnya berniat untuk menyalip Pecco di lap terakhir, tapi kalau saya mempertimbangkan riding style saya yang goyang-goyang ini, ada kemungkinan kami bikin crash, ada kemungkinan saya akan kontak sama dia. Daripada nanti ada kontak terus saya kena penalti, ya mending nggak usah lah disalip. Biarin aja. Tapi ya memang benar, bukan karena dia takut nggak mau menyalip, enggak, tetapi dia ngerti kondisinya dia itu nggak memungkinkan untuk mengambil resiko. Kenapa? Karena bisa-bisa ada kontak, ada crash. Bahkan ketika Pecco dan Miller nonton peristiwa mereka kontak, itu si Miller bilang kalau saya maksa, itu kita bisa jatuh dua-dua. Makanya si Miller akhirnya mundur, dia marah, si Pecco minta maaf. Kenapa? Karena kalau dipaksa ya mereka crash dua-dua. Jadi si Pecco bilang ya memang wajar sih gue di penalti. Papa kembar juga bilangnya seperti itu. Jadi gini, Papa kembar bilang kayak gini soal Spanish GP. Saya nggak mau mengomentari soal Quartararo, kenapa? Karena saya nggak lihat dia. Tetapi kalau soal Pecco dan Jack, saya tahu karena saya ada di belakangnya mereka. Pecco itu memaksa mengambil line yang kecil sekali. Sehingga itu memberikan resiko kepada Jack Miller untuk mudah kehilangan bagian depan kalau dia memaksakan. Dan yang terjadi adalah crash dan itu bisa lebih buruk. Jadi memang itu kesalahan kecil, jadi ya wajar dia diberikan penalti yang ringan. Cuman turun satu posisi. Sebenarnya turun satu posisi ini sudah lama nggak ada. Diganti dengan LLP. Masih ingat, gue lupa postingan kapan ya, pokoknya itu ada. Itu sebagai penggantinya turun satu posisi. Tetapi karena memang ini kesalahannya kecil, jadi ya diadakan lagi itu hukuman turun satu posisi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa beda hukumannya. Makanya gue bilang ini hukuman udah lama nggak ada, tiba-tiba nongol lagi. Ya menurutnya Papa kembar sih, ya wajar karena kesalahan dia cuma kesalahan kecil. Toh si Jack Miller nggak crash juga. Dan mereka minta maaf langsung di track situ. Jadi ya wajar lah kena penaltinya kecil. Tetapi memang dulu sekali gue udah pernah bilang, ini hukuman udah diganti dengan long lap penalti. Nah kalau long lap penalti dia bakal kehilangan banyak posisi, paling enggak 3 atau 4 posisi. Nah ngomongin soal long lap penalti, Quartararo kena double long lap penalti. Jadi kemarin itu yang kena long lap penalti di hari Minggu itu adalah Morbidelli dengan Quartararo. Morbidelli itu kehilangan lumayan banyak posisi. Kenapa? Karena dia ternyata balapan di grup. Jadi begitu dia bayar long lap penalti, dia keluar udah sendirian. Tapi dia bilangnya kayak gini, somehow itu long lap penalti memberikan saya angin segar. Kenapa? Karena akhirnya saya bisa bebas dari grup. Karena berada di belakang rider lain itu memberikan dia resiko lebih gampang crash. Jadi lebih baik dia sendirian, nggak usah battle, nggak usah segala macem, tapi nggak ada resiko crash, tetap finish. Jadi dia bilang somehow itu memberikan saya angin segar dan begitu saya keluar saya ternyata sendirian ya saya seneng. Ban saya nggak menderita. Sementara kasusnya Quartararo, gue ngerti bahwa dia itu mencoba menyelesaikan long lap penaltinya secepat mungkin. Tetapi begitu di ujung menyelesaikan long lap penalti, dia meleng. Kenapa? Karena waktu itu dia noleh ke belakang mau lihat di belakang ada rider lain apa enggak. Nah karena dia meleng ya motornya meleng, kenalah green area. Dan karena kena green areanya itu melengnya banyak banget, 2 roda kalau nggak salah, ya dia kena long lap penalti lagi, jadinya double long lap penalti. Itu lagi yang jadi masalah, itu lagi yang diributin sama media ABR, ya, pendukungnya dia. Kan udah gue bilang pendukungnya ABR itu rata-rata adalah pendukungnya Quartararo. Kenapa? Udah gue bilang dia ini adalah ikan hiu penggantinya si ikan hiu. Skenario pengganti lah kemarin. Jadi ya akhirnya Jongno itu pada ribut. Dia ini mestinya nggak dapat double long lap penalti. Itu kan cuman gara-gara dia balik meleng doang. Itulah kenapa Papa kembar bilang standarnya ganda. Kalian ingat rider Moto3, Moto2
Gue lupa siapa ya yang di Moto2 Moto3 tipis banget kena di green area, itu disuruh ulang lagi LLP-nya ya, apalagi Quartararo yang melengnya 2 roda begitu. Ya mau nggak mau harus diulang lagi long lap-nya. Gue lupa ya siapa ya kemarin, cuman sedikit doang kena green area-nya, itu disuruh ulang lagi. Ya apalagi Quartararo yang model kayak gitu. Ya menurut gue konsisten sih. Sorry tuh saya, kalau mau dibilang konsisten ya menurut gue Vince Stewart sekarang lebih konsisten sejak kasusnya Marc Marquez kemarin tuh memang strict banget sekarang. Nah itu yang menjadi bahan kritik oleh rider. Ini kayaknya kita udah nggak bisa nyalip-nyalip nih kalau gini ceritanya, kalau nggak boleh ada senggolan. Karena kan kalau duel ya lu mau nggak mau harus senggolan, bener? Jadi mereka itu mempertanyakan kenapa Pecco Bagnaia kemarin itu di penalti. Padahal kondisinya adalah Jack Miller itu nggak kehilangan terlalu banyak posisi. Dia cuma mundur 1 posisi doang kan. Bukan dia menyerahkan posisinya ke papa kembar di belakang. Nggak kehilangan terlalu banyak posisi. Kenapa di penalti? Karena itu sebenarnya cuma duel biasa mestinya. Itu yang dipertanyakan oleh para rider. Itu kan cuma menyalip biasa. Namanya juga track sempit ya, mau nggak mau lo senggolan. Kalau menurutnya papa kembar ya itu ada resiko bikin crash rider. Tapi ya itu namanya resiko kalau duel. Kalau menurutnya rider lain, kecuali kalau dia crash pada akhirnya, atau kecuali dia mundurnya terlalu banyak, ya baru kena penalti. Nah ini kan nggak kenapa-kenapa, cuma senggolan doang. Itu sampai rider WSBK tuh sampai ikut ribut juga. Ini apaan sih ini? Makanya gue bilang, gue tuh agak heran dengan penaltinya Pecco Bagnaia. Kenapa? Karena Jack Miller nggak dirugikan sama sekali. Crash juga kagak, mundur di belakangnya papa kembar juga enggak. Dia cuma kena salib biasa aja. Si Jack Miller sendiri bilang, kita perlu line yang jelas ini sebenarnya kalau soal menyalip ini seperti apa. Tetapi memang Pecco Bagnaia mengambil risiko terlalu banyak saat itu. Toh pada akhirnya dia berhasil menyalip kembali untuk menunjukkan bahwa dia lebih bos daripada saya. Si Stefan Pirer, bosnya KTM itu sendiri bilang, ini sebenarnya penalti ke Pecco ini agak aneh. Kenapa? Karena itu sebenarnya memang menyalip biasa. Gue bilang, itu menyalip biasa. Kenapa? Karena Jack Miller nggak crash, juga nggak kehilangan posisi terlalu banyak. Dia cuman ya seperti disalip biasa aja. Nah, yang agak aneh adalah Dato R. Gue bingung. Sorry to say ya, barusan ini gue dapat manajer tim yang nggak ngebelain ridernya. Untuk kasusnya Oliveira dengan Marc Marquez di Portimao, itu yang ngamuk-ngamuk itu justru masih Oliveira. Ngamuk, bahkan waktu keputusannya MotoGP Court, yang soal menunda keputusan, itu dia juga ngamuk. Waktu itu Revola bilang apa? Kalau rider melakukan kesalahan, entah sengaja atau tidak disengaja, dan membuat rider lain terluka, itu dia wajib penalti. Terserah apa alasannya. Itulah kenapa Quartararo kena penalti. Karena memang kondisinya adalah ada rider lain yang jadi korban dengan kesalahan lu, sengaja atau nggak sengaja. Nah, tapi justru Dato R itu bilang, si Oliveira emang lagi sial aja. Maksud gue gini loh, dia itu kan rider lu. Ya kenapa nggak dibela? Malah bilang si Quartararo nggak salah, itu hukuman berlebihan. Emang si Oliveira aja yang lagi sial. Lu lihat, rider lu itu bakal absen mungkin sampai tengah musim, saking patah bahunya. Kok bilangnya kayak gitu? Apa karena itu Quartararo? Dia bilang, saya hanya melihat itu sebagai insiden biasa. Kalau menurut gua aja lihat kamera onboardnya Quartararo, gua tahu itu salah. Itu emang lap braking, udah lap braking lu mepet lagi. Ditambah lagi Quartararo nyalahin rider lu, tapi lu bilang emang lagi sialnya aja rider gua. Gue tuh mikir apa karena Oliveira itu dikontraknya langsung sama Aprilia, jadi dia nggak merasa terlalu bertanggung jawab soal ridernya atau gimana. Jadi sorry tuh saya barusan ini gue dapat manajer tim yang ridernya sudah patah-patah terus dia bilang emang lagi sial aja. Nggak enak. Masalahnya adalah Oliveira ini tampilnya bagus kalau dia turun track. Kalau memang dia jelek, lu bisa bilang emang lagi sial. Masalahnya adalah dia kalau turun track bagus. Rider sebagus itu terus lo bilang emang lagi sial aja. Gue tuh kalau gue jadi Papa Alis mungkin gue sakit hati. Sorry tuh saya Dato R. Nggak dibelain sama manajernya. Yang bener aja. Jadi nanti di Lemang Fresh GP itu akan ada pertemuan Komisi Keselamatan dengan RDFIM. Jadi memang gue masih ingat waktu itu di podcast Portugis GP gue sempat bilang bahwa Komisi Keselamatan berencana untuk membuat pertemuan tertutup di dekat Termas untuk membicarakan soal penalti-penalti kepada rider untuk dibicarakan dengan Vince Stewart. Cuman masalahnya waktu itu ternyata Vince Stewart nggak hadir waktu pertemuan Komisi Keselamatan. Nah di Lemang nanti itu rencananya mereka ketemu
udah dipaksa. Bahkan manajer tim pun minta untuk RD Stewart-nya hadir untuk tahu seperti apa line yang dibuat oleh Stewart untuk menjatuhkan penalti. Sebenarnya sih kalau menurut gue udah jelas, cuman ya lu tau lah para rider kan beda-beda ngelesnya apa. Makanya Papa Kembar bilang ini politik pembenarannya terlalu mengada-ngada. Satu minta di penalti, satu enggak. Masih ingat Bebe Vale bilang MotoGP zaman now ini politik pembenarannya terlalu banyak. Satu iya aja, satu nggak boleh. Jadi ya memang menurut Peko Bagnaia ya memang diperlukan untuk memperjelas Tim Stewart ini maunya seperti apa. Jadi kita ngerti lah ini line-nya akan di mana. Karena meskipun ada beberapa yang udah ngerti maunya Stewart seperti apa, ada rider yang emang hobinya ngeles yang merasa itu nggak perlu. Jadi ya kita lihat lah nanti di Lemang seperti apa. Ini gara-gara penalti gue sampai diserang sama fans toxic. Fans toxic ini adalah fansnya Jordan Belago. Jadi mereka sebenarnya adalah ABR juga, cuman sektenya fans toxic. Kenapa agak beda? ABR itu kebanyakan adalah fansnya Marc Marquez. Kalau dia adalah ABR sejati, aka fansnya Marc Marquez, itu biasanya sudah tahu gua dari zaman 2015. Atau dari zamannya Marc Marquez masih sukses. Sebelum dia cedera tahun 2020, itu mestinya udah tahu gua. Kenapa? Karena setelah Marc Marquez absen, itu ABR mulai sore itu saya agak-agak berkurang. Jadi mereka itu nggak terlalu sering nyerang gua, karena mereka udah hafal gua. Zaman-zaman suksesnya Marc Marquez, mereka udah ribut sama gua. Jadi begitu sekarang Marc Marquez udah nggak terlalu kelihatan, ya mereka nggak terlalu nyerang gua juga, karena emang mereka tahu diri, sorry. Nah kemarin tuh ada yang nyerang gua di blog soal, kalau muridnya Valentino Rossi lu bela-belain terus. Kapan gue belain muridnya Valentino Rossi? Ketahuan lu baru baca blog gue dan baru ngintil gue. Kenapa? Karena ketika di hari sebelumnya, ketika Morbidelli dikenakan long lap penalti, gue udah bilang dia wajar di penalti. Ya di mana gue bela? Gak ada. Yang gue bela adalah Peko. Karena memang satu, Jack Miller gak kehilangan apapun, Crash kagak, kehilangan posisi banyak juga kagak, tapi si Peko kena penalti. Ya kalau menurut gue sih itu agak-agak aneh sih, tapi ya wajar juga kalau Tim Stewart pakai patokan ada kontak, ya memang wajar dia kena penalti. Jadi bukan gue membela muridnya Valentino Rossi, enggak. Morbidelli aja gue bilang dia layak penalti. Bahkan ketika gue nonton Crashnya pun gue udah bilang ini bakal penalti ini. Ya kan memang bakal penalti, karena memang kondisinya adalah ada korban lain di sana yang nggak tahu apa-apa kena imbasnya. Nah kenapa gue bilang kemarin dia ini fans toxic, aka fansnya Quartararo, karena hanya fans baru itu yang nggak tahu gue. Kalau dia adalah ABR sejati, fansnya Marc Marquez, itu pasti udah tahu gue. Lo nggak bakal bisa ngatur-ngatur gue, apalagi di blog gue. Oh sorry to say. Tapi karena dia berani ngatur gue, ketahuan bahwa dia adalah fans MotoGP baru. Hitungannya paling lama 2 tahun. Karena dia baru bereaksi ketika gue ngebahas soal Quartararo. Dia sama sekali nggak baca ketika gue bahas soal Morbidelli kena LLP. Makanya dia tuding, kalau muridnya Valentino Rossi aja lu bela. Yang enggak, kalau lu baca sebelumnya postingan gue soal Morbidelli, gue bilang, itu wajar kena penalti. Jadi memang kelihatan bahwa dia adalah fansnya Quartararo. Dan ini udah gue bilang, belagunya sama kayak idolanya. Kayak sok paling tahu aja MotoGP. Baru juga berapa tahun jadi fans MotoGP ngatur-ngatur gua. Buset, lu bayangin aja ABR yang lebih layak untuk ngatur-ngatur gua itu udah nggak ngomong macem-macem. Udah tahunan soalnya mereka jadi fans MotoGP dan udah kenal gua. Bahkan dari sebelum gua punya blog sendiri waktu gua masih di FP. Jadi kalau kalian ngintil gua dari zaman FP, itu berarti lu udah bangkotan banget sama gua. Jadi kalau ada yang komplain postingan gua sekarang ini, itu ketahuan bahwa dia baru jadi fans MotoGP. Mungkin karena kemarin lagi trending Mandalika gelar MotoGP, jadinya baru ngefans. Dan fansnya pasti Quartararo, karena waktu itu si Quartararo yang jadi jurdun terbaru, bukan Mir. Benar nggak? Ketahuan lah. Makanya gue bilang mereka itu fans toxic. Karena sama juga dengan jurdunnya, belagu, minta ampun. Oke, itu aja. Nanti kita bahas soal tes Jerez di sesi lain. Ini aja udah kepanjangan banget. Oke, see you next time guys. Bye-bye.